Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 5 Amanah, Fatwana dan juga Sidik. Hari ini kita akan belajar materi SBDP tentang komik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi yang sudah kita sampaikan, kita akan belajar tentang komik, yaitu pada KD 3.1 tentang memahami gambar cerita. Jadi komik ini masih termasuk dalam gambar cerita. Nah, anak-anak semuanya, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa potongan gambar yang ternyata terstruktur membentuk sebuah cerita, dan dalam gambar tersebut terdapat percakapan sesuai dengan tokoh yang terdapat pada gambar. Misalkan pada gambar yang pertama, di sini ada laki-laki dan juga bapak-bapak. Bapak ini berkata, "Lo mau kemana?" Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Mudik dong, Mbah." Nah, kemudian bapak ini menjawab, "Mudik kemana? Kampung halamanmu kan di sini." Kemudian bapak ini atau laki-laki ini menjawab, "Cuma simulasi saja kok, Mbah. Pengen ngerasain serunya mudik kayak yang lain." Nah, anak-anak semuanya, gambar yang saling berkaitan ini antara satu dengan yang lainnya, kemudian terdapat percakapan di dalamnya, adalah komik. Kira-kira komik itu apa? Anak-anakku semuanya, komik merupakan cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Kemudian, coba anak-anak perhatikan di sini. Nah, ini contoh komik ini. Komik ini biasanya berfungsi sebagai salah satu cara untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi, fungsi kata-kata yang ada dalam komik itu selalu ada kata-kata seperti ini ya. Jadi ini namanya adalah kata-kata dalam komik yang disampaikan oleh para tokohnya. Nah, ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, kata-kata ini fungsinya untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan supaya kita paham apa maksud dari gambar cerita tersebut. Anak-anakku semuanya, ciri-ciri komik itu seperti apa? Ada beberapa ciri dari komik. Yang pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana dan mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Jadi biasanya sebuah komik itu mengandung sebuah cerita yang lucu dan ada penggambaran watak secara sederhana. Diingat-ingat ya anak semuanya. Nah, kemudian kita akan coba untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan komik. Tentunya setelah kita tahu apa itu komik, kita tahu bagaimana ciri-ciri dari sebuah komik, nah kita akan coba untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pembuatan komik. Yang pertama, kita perlu untuk menentukan tema dan judul dari komik yang akan kita buat. Yang kedua, kita membuat sketsanya. Jadi bukan gambar langsung secara rapi dan diwarnai itu, jadi kita harus membuat sketsa dulu. Sketsa itu gambaran kasarnya ya. Yang ketiga, kita memberikan tinta atau inking. Yang keempat, memberikan pewarnaan atau coloring. Kemudian yang kelima, membuat teks atau lettering pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Jadi tadi kalau ada percakapan dalam komik itu yang seperti balon itu memang disebutnya balon kata ya, yang berisi percakapan dari si tokoh. Nah, ini step-step atau langkah-langkah dari pembuatan komik. Yang pertama adalah pembuatan sketsa. Ini contoh pembuatan sketsanya. Yang kedua, pemberian tinta atau inking. Kemudian juga adanya pewarnaan dengan coloring pada sketsanya. Dan yang terakhir adalah pemberian teks percakapan atau lettering. Jadi ini yang seperti ini tadi,
yang bentuknya seperti balon ini adalah balon kata yang menjelaskan perkataan dari tokoh yang ada dalam komik tersebut. Seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, untuk hari ini cukup sekian, namun silakan anak-anak untuk mempelajari lagi dua materi SBDP yang lalu, kemudian nanti akan ada soal pada Kahoot. Untuk anak-anak semuanya bisa dikerjakan. Ada 3 materi. Yang pertama materi tentang cerita bergambar, kemudian juga macam-macam cerita bergambar, dan juga tentang komik. Jadi pelajari dulu dua materi yang lalu, baru anak-anak mengerjakan kuisnya. Cukup mengerjakan 1 kali saja ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat, sampai jumpa. Cukup sekian dari Bu Vivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.